La-nya ini harfu taukid, huruf penyangat. La asqainahum. Seandainya hamba-hambaku itu mampu beristiqomah, berkonsistensi ajek pada jalanku, pasti akan aku siramkan dalam kehidupannya itu air yang menyejukkan. Apa? Ketentraman. Sakinatun nafsi mutmainatul qalbi. Itu janji Allah. Kenapa kita tidak tertarik? Katanya kita ini pendamba-pendamba kebahagiaan. Tidak seorang pun di antara kita tidak mendambakan kebahagiaan. Namun, kalau masing-masing kita tanya, Maya sa'adah indaka ya akhi, yang disebut bahagia menurut Anda itu bagaimana? Muncul beragam definisi kebahagiaan. Masing-masing orang mendambakan kebahagiaan. Masing-masing kebahagiaannya tidak sama satu dengan lain. Yang tidak berbeda dapat dipastikan sama itu bukan bentuk kebahagiaannya, tapi asasus sa'adah, dasar dari sebuah kebahagiaan. Apa? Itu tadi, sakinatun nafsi mutmainatil qalbi, tentramnya batin. Tidak punya apa-apalah sudah, tapi hati tentram. Dia lebih bahagia dari orang yang segalanya punya tapi tidak tentram. Makanya kalau saya baca surat Al-An'am 125 ya, ayat ini sekarang banyak diberlakukan Allah kepada hamba-hambanya yang nakal-nakalin. Wa man yurid ayudillah yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Kalau aku menghendaki menyiksa hambaku, yudillahu, ku sesatkan dia, bukan hartanya ku ambil, bukan kekuasaannya ku lorot. Ngapain repot-repot? Hartaku ambil, dia gigih mencari uang, kaya lagi. Ku lorot kedudukannya, dia pejuang gigih akan melambung lagi. Cara yang dipilih Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Cukup ku buat dadanya, sadrahu dayyiqan sempit, haraja resah, gelisah, sumpah. Seperti apa? Ka'annama yas'adu fis sama. Seperti sesaknya pernapasan kalau orang itu terbang ke langit, to the outer space. Tak bisa bernafas kalau tidak bawa zat asam itu. Rumah besar, gelisah. Istri cantik, tidak puas. Ka'annama yas'adu fis sama. Ini yang kita lihat dalam kehidupan sekarang ini. Yang dicabut itu asasnya itu. Saya kalau membaca Al-An'am 125 ini ya, teringat sebuah hadis qudsi. Allah yang mengatakan, Allah memberi janji kepada hamba-hambanya yang istiqomah di jalannya. Ya bena Adam, hei keturunan Adam, tafarraq li ibadati. Ayo, kalian tuh rajin mendekat kepadaku. Niscaya, ini janji Allah, amla'u sadraka ghina wa asudda faqra. Fi'il mudhari' itu amla'u itu, mala'a yamla'u, present form. Aku akan penuhi dadamu dengan apa? Kekayaan. Amla'u sadraka ghina. Aku tutup kemiskinanmu, wa asudda faqra. Kok aneh, kekayaan kok dimasukkan ke dada?
Makanul ghina, makanul malaisa fi sadri bal fil jaibi. Kita tahu tempat kekayaan itu bukan dada, tapi ini al-jaib, pocket in English ini. Kenapa Allah tidak mengatakan amla ujaibaka, nukuda wa rupiah wa dolar wa yen? Kenapa? Kok dada yang diisi itu? Ketentraman. Wa ilam taf'al, awas kalau kau tidak mendekat, kau menjauh, bahkan ahli maksiat, malah tuh pakai fi'il madhi, past form. Pasti akan aku penuhi sadraka syughla, dadamu dengan keresahan. Walam asud fakrat, aku tidak mau tutup kemiskinanmu itu. Jelas ini ya, firman Allah ini. Tapi kita aneh, ingin ahli ibadah yang diinginkan kekayaan al-mal, al-fulus. Keliru. Kalau harta, kedudukan, itu bukan terkait ibadah kita. Terkait kualitas upaya kita. Sunatullah toh. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu berkaitan dengan sunatullah. Walaupun ahli ibadah, kalau tidak punya ilmu ekonomi, ilmu usaha, modalnya cukup, relasi tidak ada, ya tidak akan kaya harta dong. Walaupun tidak ahli ibadah, ilmu punya, modal cukup, relasi banyak, berhasil. Gitu loh. Ketentraman. Oke. Itu yang sifatnya pesan umum. Sekarang kita masuk pesan khusus. Al-Baqarah 85 ya. Pesan pertama, walitukmilul iddata. Sudah kita tunaikan ini. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hitungan puasa kalian. Alhamdulillah tahun ini antara yang hisab dengan ru'yah itu sama. 30 hari beridul fitri bersama-sama. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kalau sampai nggak sama, penyakit lama itu muncul. Loh kok Surya? Ikulah Muhammadiyah. Awake dhewe pemerintah, itu penyakit lama. Padahal sama saja itu. Sama saja. Ru'yah boleh, hisab boleh. Bahkan yang katanya yang benar itu yang ru'yah, dia secara tidak langsung tiap hari memakai hasil hisab. Kenapa tidak ru'yah? Sama, tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Kita ini gampangnya apa ya? Kalau fikihnya itu berbeda, sedikit saja, itu mesti dikaitkan organisasi. Loh, kok Fatihah Bismillah nggak keras? Oh, Muhammadiyah. Gitu. Loh, terawih kok 8 tambah 3, itu Muhammadiyah. Kita akan NU, itu penyakit itu. Penyakit. Padahal kalau kita sudah sepakat dasar hukum Islam itu 3, kan sudah ijma itu. Quran, sunnah Nabi, hadis, ijtihad, ar-ra'yu al-aqlu itu. Kalau disepakati, berbeda pendapat dalam fikih itu sebuah keniscayaan, keharusan. Justru kalau tidak berbeda itu aneh. Aneh. Karena apa? Hadis mengatakan man ijtahada fa asaba falau ajran wa ilam yusib falau ajrun wahid. Siapa berijtihad kok benar menurut Allah, dia dapat 2 pahala. Kok 2 pahala? Pahala ijtihadnya dan pahala benarnya. Wa ilam yusuf, kalau tidak benar, cuma pahala 1. Falau ajrun wahid.
salah itu dipahalai. Siapa? Allah yang mempahalai. Hadisnya sahih. Nah kok kita itu berbeda pendapat, dimaki-maki, disalahkan. Apa-apaan ini? Kalau ingin mempersatukan umat Islam dalam hal fikih ini ya, pandaikan, pahamkan mereka itu tentang ijtihad. Tentang ijtihad. Saya pernah dulu di tempat ini mengatakan, pengajiannya masih di bawah dulu itu. Ternyata, maaf ya, salah satu faktor yang menyebabkan kita itu sulit bersatu dalam hal fikih ini, para kiai sendiri yang memberikan andil dalamnya itu. Kalau sudah tidak sama dengan pendapatnya sang kiai, langsung diklaim, divonis, selain pendapat ini salah. Ini dosanya besar ya. Sampai sekarang pun kan kita masih melihat seperti itu. Bahkan dipakai oleh orang-orang yang tidak senang dengan kita, orang Islam, dibangkitkan ini. Penyakit bermusuhan karena berbeda fikih. Padahal syariatnya kita itu sama, bedanya cuma fikih. Fikih itu kan paham, fakih itu kan fahimah. Fahmuman, fahmul ulama, fahmul mujtahidin. Gitu. Jadi biasa sebenarnya. Saya kadang-kadang bermimpi berkhayal, andaikan semua kiai yang mengajarkan fikih di pondok-pondok itu berani bersikap di hadapan santrinya, setelah kita pelajari sekian banyak pendapat, agaknya yang benar yang ini yang kita pilih. Cuma anak-anakku, santri-santriku, yang berbeda dengan yang kita pilih ini jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Karena punya dasar pendapat. Kalau semua bisa begini, insya Allah produk pondok itu akan menjadi penyatu umat. Ini penyebab utama dari masalah fikih. Karena syariat sama, fikih yang berbeda. Gitu. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu berbeda. Bahkan yang menarik apa? Imam Syafi'i itu ketika bermukim di Irak, beliau kan sudah menjadi mufti, mujtahid. Begitu beliau itu berkelana di berbagai negara, beliau itu imam yang suka berkelana. Saya ingat sekali syair yang beliau tulis, Safir tajid iwadon aman tufarikuhu, fa inna ladhidhal aisi fis safar. Berkelanalah kalian. Pasti kalian akan menemukan pengganti yang kalian tinggalkan. Karena kenikmatan hidup itu dalam safar, dalam kelana itu. Beliau berkelana itu. Begitu sampai di Mesir, beliau kan wafat di Mesir. Saya pernah mendatangi makam beliau yang cukup indah. Ada Quran yang dibuka besar itu. Cuma kita sesalkan kotor sekali tempat itu. Dan banyak mengganggu peminta-peminta itu. Begitu sampai di Mesir, beberapa pendapatnya yang selama ini diajarkan dirubah. Maka kalau kita belajar mazhab Syafi'i, fikihnya itu ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Pendapat lama, pendapat baru. Yang dipakai yang baru ini. Dan beliau menerima pendapat yang tidak sama dengan pendapat barunya itu. Asal bisa mengembangkan hujah. Oke. Pesan pertama sudah kita tunaikan. Yang kedua apa? Walitukabbirullah ala mahadakum. Hendaklah kalian tuh membesar-besarkan asmaku. Takbiran itu. Kenapa? Loh, aku Allah kan sudah memberi petunjuk kalian. Petunjuk apa?
mengantarkan kalian ke tingkat ketakwaan. Puasa itu kan la'alakum tatakun toh. Kita cek ya, kita uji. Betulkah puasa Ramadan itu mengantarkan kepada tingkat takwa? Dan derajat takwa itu derajat tertinggi dalam pandangan Allah. Tidak ada di atasnya. Inna akramakum indallah atqakum in. Kalau di bawahnya ada mukmin, ada muslim, gitu. Bahkan ada munafik segala itu. Kita baca surat Al-Baqarah, orang yang menyandang gelar muttaqi, orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu yang mengimani hal-hal yang gaib. Siapa yang gaib itu? Ya termasuk Allah, malaikat, neraka, surga, jin, iblis. Itu gaib mutlak. Ingat ada gaib idhofi lah. Ini mutlak. Realisasinya, orang yang iman dengan yang gaib itu orangnya pasti jujur sebenar jujur. Loh kok bisa? Saya pernah dulu menyampaikan kajian psikologi. Saya tertarik pendapat psikolog. Dikatakan salah satu penyebab utama adanya orang itu berani melanggar karena dirinya yakin pelanggarannya tidak diketahui oleh pengawas. Dibuktikan sejak dulu sampai sekarang itu sama. Kalau monitoring dan controlling diketati, so pasti pelanggaran itu menurun. Saya terpikat dengan pernyataan ini. Cuma saya pertanyakan, kalau orang itu diharapkan jujur, hanya mengandalkan pengawas yang bernama manusia, atau alat-alat produk akal manusia sendiri, sebut saja CCTV umpamanya. Pertanyaannya, pengawas yang model bagaimana yang tidak bisa ditipu dan dikibulin manusia? Saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Kecuali kalau pengawas itu diganti raqib, atid, yang dikatakan kiraman katibin, pencatat-pencatat yang mulia yang tidak kenal suap dan sogok. Kata orang Arab, ila ainal mafar, mau lari kemana? Inilah hebatnya agama itu. Kalau berbicara kejujuran, jangan dipisahkan dengan agama. Saya kaget sekali lagi terkejut mendengar seorang profesor, saya tidak sebut namanya. Justru di perguruan tinggi itu ajaran akidah syariah supaya dikurangi. Ini profesor apa? Itu. Saya tahu Bapak Ibu sudah paham itu. Diterangkan malah tidak baik. Aneh itu. Siapa itu seorang sarjana barat itu? W.M. Dixon. Dalam bukunya The Human Situation, beliau itu berani mengatakan, silahkan agama itu katakan jelek, buruk, salah, silahkan. Tapi bagi saya, Dixon, agama itu pembina akhlak yang terbaik. Kenapa? Agama itu pasti mengajarkan dua hal. Apapun nama sebutan agamanya, tidak hanya Islam. Adanya Tuhan yang maha tahu, maha mendengar, maha melihat, dan adanya hari pembalasan. Dua ini kalau masuk, akhlak dijamin. Lah kok akidah dikurangi, syariah dikurangi, ini apa-apaan? Kemana arahnya sang profesor ini? Kita pertanyakan. Oke, nah saya teruskan. Isu-isu ngerasani. Tapi sebenarnya kita tidak mengerasani. Kita ini bicara
ilmiah apa adanya. Jadi iman dengan yang gaib itu realisasinya jujur, sebenar jujur. Ini jangan dianggap enteng. Jujur ini. Saya beri contoh. Manusia terbaik itu kelas Nabi. Tidak ada yang di atas Nabi. Khairul anam, khairul bashar, khairul nas, wal anbiya, wa nabi. Begitu disebut Nabi, Allah tetapkan wajib punya sifat sidik dan amanah. Kenapa kita tidak tertarik ini? Katanya ingin jadi orang baik. Sidik amanah. Di samping fatona dan tabligh. Tabligh dulu pernah saya koreksi. Jangan sekedar diartikan menyampaikan apa yang diterima dari Allah. Itu arti sempit. Lughatan balagha yablighu tablighan. Balagha yablighu tablighan wal muballigh. Itu arti sempit. Arti luas, orang yang berjiwa kepedulian sosial tinggi. Yang dimaksud dengan topik hubungan kesalehan individu dan sosial itu di situ. Saya bacakan hadis ya. Wa iyyakumul kadziba. Jauhilah dusta itu sejauh-jauhnya. Kenapa? Wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena yang dinamakan kedustaan, kebohongan itu akan mendorong orang berbuat pelanggaran. Dan pelanggaran itu akan mengantarkan orang kepada kehancuran, neraka. Contoh ya, ada teman tuh diingatkan kawannya, jangan gitu. Ngapain? Loh, lah nek istrimu tahu rame loh. Apa jawabnya? Loh, nek istri tahu nggak boleh, nek nggak tahu lah nggak apa-apa. Pernah dengar perbincangan seperti ini? Gitu. Saya baru-baru ini terkejut melihat TV, membaca koran di negeri yang kita cintai ini loh. Ada kurang lebih 100.000 ASN fiktif. Sudah baca dah beritanya? Padahal biasanya yang ketahuan tuh lebih sedikit dari yang tidak ketahuan, Pak. Loh kok ya iso tuh ya? Kedustaan. Puasa yang kita lakukan yang lalu itu mendidik kejujuran ini. Luar biasa. Kok kita yang dewasa ya, anak-anak kita itu yang kita didik puasa mulai zuhur, asar sampai jangkep maghrib, menjelang maghrib azan itu kan sudah duduk manis di meja makan. Loh, ini anak-anak saya sendiri yang saya perhatikan dulu waktu kecil itu, sendok diwolak-walik, kolak diudek-udek itu. Yang dilihat tuh jam di dinding terus itu. Kakaknya bilang sama adiknya, kok durung azan ya dek, gak telat tak azan nih kira-kira. Saya terus terang lihat itu ya geli, lucu gitu loh. Tapi saya bangga, hebat sekali agama ini ya. Ingatasi bocah. Belum sampai umur 10 tahun. Jujurnya bukan main. Luar biasa. Sedang menikmati makanan, mengira masih belum imsak. Tiba-tiba dengar imsak, langsung dimuntahkan, dilepah. Jujur tak itu? Nah, inilah yang dididikkan Allah ala mahadakum. Jangan cepat-cepat mengatakan kalau sekedar iman dengan yang gaib itu sudah lama saya penuhi. Masa iya? Pernah enggak baca ayat begini? Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu ala ilmin. Apakah Anda belum pernah lihat
orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya dan justru disesatkan Allah karena ilmunya. Ingin contoh gampang. Subuh sekarang jam berapa? Ya kalau kita ikuti pendapat yang benar ya. Saya tidak bilang pendapatnya Muhammadiyah. Wong Dewan Masjid juga menganjurkan itu. Katakan jam 4.24 ditambahi 8 menit. Tiba-tiba kita datang jam 6. Selisih berapa? Yang manggil Allah itu. Kayak ala sholah al-falah itu. Datang jam 6. Loh kok berani menyatakan Allahu Akbar. Padahal Allah Akbar itu artinya apa? Kullu maswallah saghir al-akbar wallah wahdah. Apapun, siapapun selain Allah itu kecil. Yang besar cuma Allah. Dipanggil jam 4:30, datang 6:30. Kok wani Allah Akbar? Itu dusta atau bohong? Keduanya. Dan itu diulang-ulang. Hobi ya. Bahkan yang hebat tuh dikhusuk-khusukkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku. Only for you, oh my God. Dari Rakib Atid gombal. Gombal. Pernah tak kita? Pernah. Tapi jangan sering, hobi itu. Ini dosa, cuma kita tidak rumangsa. Kok tidak rumangsa? Tidak merasa itu. Ya, itu. 2. Yuqimunas sholah. Ini sampai jam berapa, Mas? Jam 7. Jam 7? Loh, lah harus mentek ya? Tambah dikit. Ya saya singkat aja. Belum masuk ke individu sosialnya. Orang takwa itu senang menegakkan sholat. Maka selama Ramadan itu kita tidak meninggalkan sholat malam. Yang disebut dengan tarawih. Kalau disebut tahajud, itu syaratnya tidur dulu. Itu sholat tahajud namanya. Kalau yang tidak tidur dulu, itu qiyamul lail. Kenapa disebut tarawih? Dari kata tarawaha, airaha, istirahat. Jadi saking panjangnya lamanya tarawih, itu setiap 4 rakaat, 2 kali salam, Nabi sahabat itu istirahat. Nek kita yang nggak perlu 11 hanya setengah jam. Surate pendek-pendek, inna a'toina li'ila wal asri. Itu namanya tarawih. Kita mampu melaksanakan 11 rakaat menurut Nabi. Ada yang 2-3 menurut Umar bin Khattab. Sama benarnya. Ada hadisnya. Nggak usah dipermasalahkan. Bahkan saya sering bilang sama teman-teman Muhammadiyah, jangan bangga dengan 11 seperti Nabi. Hadisnya itu mengatakan wala tas'altu lahunna wa husnahunna. Meskipun 11 kata Bu Aisyah, jangan tanya panjangnya dan indahnya itu. Itu yang kita langgar ta? Itu. 2-3 jangan merasa kami lebih banyak daripada 11. Yang 2-3 kok rampungnya lebih dhisik timbang 11. Iki senam apa terawih? Dah, nah saya teruskan. Pokoknya orang ahli sholat itu pensyaratan menjadi takwa. Nah, saya perdalam sedikit. Sayangnya, sholat malam ini yang paling banyak kita langgar. Kita ini pendamba-pendamba surgawi. Terus terang. Apa kita lupa
Syaratnya masuk surga dengan penuh kedamaian itu ada 4. Saya masuk ke topik yang diminta. Nabi ketika hijrah ke Yasrib, ke Madinah, masih dalam keadaan capek lelah, didaulat orang-orang Ansor. Nabi, beri kami pegangan yang kalau saya amalkan menjamin kami masuk surga, selamat dari neraka. Dipenuhi oleh Nabi. Di atas unta qaswahnya putih yang terkenal itu, pertama beliau berpidato, hadisnya Tirmidzi, ayyuhan nas, bukan ayyuhalladzina amanu. Hei manusia, afsus salam, tegakkan atau tebarkan kedamaian. Hidup itu yang damai, jangan cari musuh. Wasilul arham, senangilah silaturahim, sambung kasih. Wa'at ta'am, senangilah menjamu orang, memberi makan. 3 ini jalur bawah, hablum minan nas. Jalur atasnya yang dipilih Nabi, waqumu billaili wan nasu niyam. Tegakkan sholat malam, di mana orang-orang di sekelilingmu itu sedang dibuai mimpi. Kalau 4 nih kalian tegakkan, ku jamin tadkhul jannata bisalam. Kalian pasti akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Ini kita lupakan. Persis seperti Ramadan, enggak lah, tapi mirip-mirip. Saya terpikat sebuah hadis ya. Bentar saya carinya catatan saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau Bapak Ibu punya Sunan Ibnu Majah, coba dicek nomor 1335. Saya terpikat hadis ini. Nabi mengatakan gini, idza staiqadhar rajulu, kalau ada seseorang tuh bangun tidur minal laili, di waktu malam, wa aiqadha imra'atahu, dan istrinya dibangunin juga. Fashollaya, pakai alif, fashollaya, keduanya melakukan sholat malam rakaataini, 2 rakaat. Kutiba, pakai alif, niscaya keduanya dicatat oleh Allah minadz-dzakirina nallaha katsira wadz-dzakirat, termasuk orang-orang yang ahli zikir kepada Allah. Luar biasa. Saya membaca hadis ini menyimpulkan sholat malam itu boleh berjamaah, terutama suami dan istri. Sebelum kita berangkat ke masjid, di rumah sholat. Kenapa istri diajak? Teruskan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, teruskan. La wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, jaga dirimu dari siksa neraka dan keluargamu. Makanya saat Nabi mencari malam qadar, saya baca hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan ahya laila wa aiqadha ahlah. Adalah Nabi itu kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, menghidupkan malamnya, ngebleng di masjid, iktikaf, dan dibangunin keluarganya. Bukan hanya istri Aisyah, Fatimah, menantunya Ali, dibangunin. Ayo ke masjid. Apa layak seorang suami masuk surga, istri anaknya tidak masuk surga? Aneh. Kok seperti maaf Indonesia ya, pemimpinnya itu hebat-hebat, maju-maju ekonominya, yang dipimpin itu loh
Saya tidak neruskan. Pemimpin apaan itu? Sholat malam. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kalau punya Sahih Muslim coba dilihat 1163. 1163. Apa yang dikatakan Nabi? Afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utamanya sholat setelah yang wajib itu sholat malam. Saking pentingnya ya, tidur bangun mepet subuh, hanya ada beberapa menit. Kata Nabi, kalau masih sempat 1 rakaat pun lakukan witir. Saking pentingnya. Ada hadis, kalau tertinggal sholat malam, tidak disengaja, bisa diganti sholat malamnya itu setelah subuh, sebelum duha, Nabi melakukan 12 rakaat. Kenapa? Karena tidak ada witir lagi. Kalau kita ya 2 rakaat cukup. Tidak ada dalam kamus orang soleh itu yang tidak melakukan sholat malam. Saya jadi ingat firman Allah surat Al-Furqan. Kalau tidak salah 63 itu ya. Sampai 70 itu. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayangi Allah. Alladzina yamsuna al-ardi hauna. Yang kalau berjalan di atas bumi itu dengan penuh kesederhanaan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dikata-katai orang bodoh disambut dengan penuh kedamaian. Persis seperti kita dididik waktu puasa. Diganggu orang mengatakan, "Afan ya akhi, ana shaim. Sorry, I am fasting." So, saya sedang puasa. Enggak diladeni itu. Dan yang memikat, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Hamba yang disayang Allah suka bermalam-malam dengan Allah sambil sujud dan iktidal. Salat. Saya dulu pernah menyampaikan gini di tempat ini. Kalau saya melihat secara makro ya, ibadahnya Nabi kita, guru agung kita, panutan kita. Saya berani mengatakan ibadah Nabi kita itu yang paling maksimal sholatnya. Tapi saya tidak mengatakan yang lain tidak maksimal, salah paham nanti. Itu pun saya banyak dicecar pertanyaan di jamaah. Ustadz, kok berani-beraninya mengatakan paling utama sholat? Dasarnya apa? Baik. Buka Quran surat Al-Fatah ayat terakhir nomor 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad pesuruh Allah itu dan orang-orang yang bersamanya. Siapa? Ya kita. Apalagi organisasinya Muhammadiyah. Wah, hebat ini. Min jumlati umat Muhammad. Saya penggal ayatnya, agak panjang. Tarahum ruk'an sujada. Mereka Muhammad dan pengikutnya itu suka rukuk dan sujud. Untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mengharap karunia Allah dan keridhoannya. Saking senengnya sholat, simahum fi wujuhim min athari sujud. Nampak sekali pada wajah-wajah mereka itu bekas sujudnya. Sekarang saya tanya, tolong carikan ayat di Quran yang menerangkan hajinya Nabi, puasanya Nabi, zakatnya Nabi. Saya ingin tahu. Enggak ada. Yang diterangkan dengan nada kekaguman itu sholatnya oleh Allah itu. Makanya Bu Aisyah itu pernah terheran-heran. Sampai bertanya kepada Nabi, Nabi, surga itu kan sudah dijanjikan untuk Nabi.
Dan kalaupun Nabi itu punya kekhilafan, kesalahan, sudah dimaafin. Loh kok tiap malam mesti tahajud, dan tahajudnya itu apa? Kedua kakinya itu sampai bengkak. Siapa yang cerita? Bu Aisyah sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama al-laila hatta tatafattara qadamahu. Adalah Nabi itu kalau sholat malam, saking lamanya berdiri, kedua kakinya itu bengkak-bengkak. Ini yang buat Bu Aisyah heran. Kok nyusah-nyusahin gitu loh. Surga sudah dipastikan kok masih bangun tiap malam. Beda dengan kita toh. Kita ini kan tanda tanya masian. Loh kalau masuknya surga, jangan khawatir, pasti masuk kita ini. Ustadz penjamin, enggak, Nabi yang jamin. Syaratnya kan dua, Pak. Masuk surga itu syaratnya dua. Masuk langsung itu loh. Punya tiket, 2 kalimat syahadat tetap terpatri dalam sanubari sampai akhir hayat. Yang kedua, tidak punya dosa. Kalau punya dosa, transit. Tapi kan pasti masuk loh. Nah kira-kira kita akhir hayat nanti punya dosa apa enggak? Kok kayaknya punya, Pak? Kok tahu? Saya tanya, ya. Siapa semua yang hadir ini berani meyakinkan dirinya sampai hari ini, Ahad tanggal berapa ini, tidak punya dosa sama sekali kepada Allah? Saya ingin tahu. Kalau ada nyun sewu, kasih saya nomor HP-nya. Kalau dosa besar saya yakin Bapak Ibu enggak punya, orang ahli ngaji kok. Tapi yang kecil-kecil kan rada akeh ya, Pak. Iya tak? Ini. Cuma jangan khawatir. Ada cara menghapus walaupun kita sudah mati. Anaknya soleh. Sedekahnya banyak. Ilmunya bermanfaat. Terkikis. Datang kiamat langsung enggak transit itu. Gitu loh. Begitu Nabi ditanya, apa jawabnya? Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Apa kamu tidak senang punya suami seperti saya yang menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur itu? Jadi justru Nabi itu ngajari kita semakin hidupnya mapan, semakin enak, sujudnya itu ditambah. Dalilnya kan apa semua tuh? Apa? Surat Al-Kautsar itu loh Pak, itu kan surat favorit. Mulai subuh nganti isya agak diganti-ganti gitu loh. Sampai Rokib Atid ngerasani bosen rek. Wong yo apa liyane. Tapi masalahnya kenapa dilanggar? Inna a'tainaka, itu Nabi. Aku telah memberi kamu Muhammad Al-Kautsar. Apa Kautsar? Ni'amun kasirah al-wafirah al-jazilah asyamilah. Sampai dikatakan wa inta uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatku tidak terhitung. Nah, kalau sadar dua yang ku minta. Ke atas fasholli li rabbik, tegakkan salat untuk Tuhan. Ke bawah wanhar. Korbankan sebagian yang kuberikan kepadamu. Mimma razaqnahum. Mimma itu kan min ba'di ma. Sebagian apa yang telah aku berikan kepadamu. Kalau kau ahli sholat, santun, aku berjanji, inna syani'aka wal abtar, inna aduwaka wal abtar, musuhmu kan kusirnakan, ku backing kamu pasti menang. Lah kita ingin menang, kita ingin hebat, disantuni Allah. Sholat malam ora, medite pol. Nggak bisa. Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan, balance antara kesolehan individu dan sosial. Ayatnya di Ali Imran jelas. Duribat alaihimul dhillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ya tak?
Dimanapun kalian berada, aina makanu, aina kuntum, sebut tempatnya, silakan. Akan terkena zillah kehinaan. Kecuali kalau kalian kuat berhubungan dengan Allah, kuat berhubungan dengan manusia. Bahkan saya kagum ada hadis ya. Gara-gara cuma mengikat kucing, tidak diberi makan sampai mati, seorang wanita yang sholihah itu masuk neraka. Hadis Sahih Bukhari. Padahal kata Nabi kalau kucing itu dilepas bisa cari makanan sendiri, tidak akan mati. Ini bukan hablum minan nas, hablum minal hayawan, minal kid al-hir. Dengan kucing itu loh. Maka jangan merasa saya ini hebat ibadah saya. Sosial kita gimana? Ingin tahu orang yang paling baik itu gimana? Khairukum man anfa'ukum linnas. Orang yang baik di antara kalian itu yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Hablum minannasnya tinggi. Lihat rukun Islam yang 5. Mulai syahadat, ada syahadat terkait Allah, ada syahadat terkait manusia, Nabi Agung kita. Lihat sholat. Sholat itu didahului Allahu Akbar, hablum minallah. Diakhiri hablum minannas. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, kalau saya sholat sendirian kok pakai salam? Itu salam untuk malaikat. Dijawab, kok tidak dengar? Dengar malah takut nanti. Itu. Apalagi zakat. Jelas kan belum minanasnya. Puasa sama, haji apalagi, kumpulan semuanya. Itu. Saya pungkasi dengan hadis yang memikat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jangan sebut kalian itu sebagai orang yang beriman sempurna sebelum bisa mencintai orang lain, saudara kalian, seperti mencintai diri sendiri. Sangat maksimal ini. Tapi kita langgar, kita itu sering menegakkan double standar. Standar ganda. Yang enak untuk kita, yang tidak enak untuk orang lain. Bukan itu ajaran Islam. Saya tanya, siapa di antara kita tidak punya cacat, ciri? Pasti punya. Beda kita cuma tinggi rendahnya, toh. Dan kita punya kesamaan, tidak senang cacat kita tuh diungkap orang. Namun pertanyaannya, kenapa kita suka mengungkap cacat orang lain? Itu double standar namanya. Nabi tidak seperti itu. Kalian belum disebut mukmin sempurna sehingga bisa mencintai saudara kalian seperti mencintai dirimu sendiri. Dibatasi waktu ya. Di samping capek juga. Kesimpulannya apa? Ayo pesan Allah Al-Baqarah 85 yang berisi 3 pesan, itu yang terberat pesan yang terakhir. Wala'allakum tashkurun itu loh. Kita syukuri tarbiyatus siyam, pendidikan puasa yang telah diberikan Allah kepada kita, mengantarkan kita ke derajat takwa. Jangan punya pinter berdoa, tasawuf, sikhen, salaman, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan diterima puasa kita, ibadah kita. Tapi sawal kita langgar semua, apa-apaan itu. Konsekuensinya taqabbalah itu kita ini wala'alakum tashkurun itu. Imam Ghazali itu mengatakan dari semua sifat yang baik, yang terberat itu 2, sabar dan syukur, Pak. Paling abot. Sampai ada makalah
As-sabru kas-sabiri murrun fi madhaqati lakin awaqibu ahla minal asal. Bersifat sabar itu terasa pahit seperti empedu, namun dampaknya manis melebihi madu. Nah, kalau syukur itu cuma kita artikan matur suwun, terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Allah tidak akan mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur wa qalilam ma yashkurun. Enggak banyak hambaku yang mampu bersyukur. Syukur sebenar syukur itu kalau saya bahasa Arabkan isti'malun ni'ami fima syuri'a alaiha. Mempergunakan anugerah Allah persis seperti yang dikehendaki Allah. Kita sudah dibina selama Ramadan, bersyukurnya gimana? Ya kita lestarikan, walaupun tidak persis, itu bersyukur. Itu. Mudah-mudahan ya, Allah akan membuat kita mudah, ringan dalam beristiqomah. Ibadah yang telah kita capai selama Ramadan dan mengekalkan derajat ketakwaan itu pada kehidupan kita. Itu yang kita harapkan. Saya sudahi sampai di sini. Terusnya apa? Tanya jawab, Ustaz. Tanya jawab. Oke. Monggo, saya dibantu ya. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya baik dari via Zoom maupun di ruang aula PDM. Hadiahnya ada Mbak Jita ya? Hadiah? Nggak ada ya? Belum ada. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada berarti insya Allah sudah paham semua. Kita berdoa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna al-qaumil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian Ahad pagi kita, dan sedikit catatan dari saya bahwa setiap kita mendambakan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tenteramnya batin walaupun tidak memiliki apapun dibandingkan yang punya harta dan kekayaan namun tidak memiliki ketenteraman hati. Banyak pelajaran yang kita ambil setelah Ramadan berlalu. Melanjutkan sholat malam minimal witir, membentuk karakter jujur, menjadikan kita hamba yang bertakwa dan bersyukur. Masuk surga dengan selamat dengan syarat hati yang tentram, sambung silaturahim, senang memberi makan, tegakkan sholat malam. Semoga kita menjadi hambanya yang bersyukur dengan menjalankan perintahnya. Demikian, mari kita tutup kajian Ahad pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.